kasih kepada Bapak Ibu yang berjuang untuk mendalami firman Tuhan. Jadi memang ketika saya sudah sampaikan bahwa mengikut Tuhan itu seperti lari maraton, bukan lari sprint. Lari maraton butuh perjuangan, butuh ketahanan, butuh komitmen untuk menyelesaikan sampai garis finish. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Obor Emas Indonesia yang telah memfasilitasi pertemuan ini setiap minggu. Bahkan minggu depan, Bapak Ibu, ada beberapa yang sudah bertanya kepada saya, minggu depan kita akan tetap ada, Bapak Ibu. Topiknya berbeda. Topiknya kita sudah selesaikan pencobaan, topiknya saja selesai, tapi kita akan masuk ke dalam topik berikutnya. Ayat demi ayat kita akan bahas, kita akan kupas secara tuntas setiap ayat-ayat di dalam kitab Yakobus. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan kami mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk menghimbau Bapak Ibu untuk silakan bertanya apabila ada yang kurang jelas. Nah, Bapak Ibu, jadi ini sesi yang terakhir, topiknya ya, topik itu terakhir, yaitu tentang pencobaan, tentang temptation. Nah, ini menarik Bapak Ibu, saya akan bahas sedikit review tentang minggu lalu, dan kemudian saya akan bangun jembatan untuk masuk ke dalam kepercayaan ini, percaya kepada Tuhan, begitu loh. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu, saya akan membahas review, saya akan mereview, terus kemudian saya akan bikin istilahnya Afnita itu bridging gitu ya. Istilahnya Afnita itu bridging untuk masuk ke dalam topik hari ini, yaitu tentang kepercayaan. Nah, jadi, ini dia. Ini mungkin agak, jadi begini Bapak Ibu. Minggu lalu ya kita review ya. Mungkin Bapak Ibu itu ada yang kebingungan gitu loh. Saya bingung. Pertama, tentang Tuhan itu tidak mencobai, gitu kan? Tuhan itu tidak mencobai. Ini bagaimana maksudnya Tuhan tidak mencobai? Tetapi ketika kita melihat di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Bilangan itu ada kata mencobai, Tuhan menguji. Nah, akhirnya kita bingung. Ini bagaimana? Iya kan, antara Tuhan menguji, ini bagaimana? Ketika Tuhan mencobai itu maksudnya apa? Karena di dalam PL sepertinya seolah-olah itu bertentangan dengan TB, seolah-olah kitab Keluaran, kitab Bilangan itu seolah-olah bertentangan dengan kitab Yakobus. Kitab Yakobus mengatakan Tuhan tidak mencobai, tetapi di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dikatakan Tuhan mencobai, khususnya Tuhan mencobai ya kan Abraham di dalam Kejadian 22. Itu kita bingung, sepertinya ada tensi dua hal yang berbeda. Lalu berikutnya yang kedua, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan itu tidak mencobai, tapi hamba Tuhan itu menguji. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, adanya kontras antara menguji dengan mencobai. Itu yang ditanyakan oleh Leni. Bagaimana gitu loh, ketika kita dihadapkan dengan fakta, dengan kenyataan, ada pengajar-pengajaran yang mengatakan mencobai dengan menguji itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi Tuhan tidak pernah bisa mencobai, tetapi Tuhan itu selalu menguji. Jadi bagaimana kita menanggapi isu-isu ini? Jadi sekali lagi saya akan review sekaligus bridging gitu loh. Hal ini bridging sekaligus kesimpulan dari tema besar dalam kitab Yakobus, yaitu pencobaan. Tentang pencobaan ujian. Apakah itu hal yang sama? Apakah dua hal itu adalah dua hal yang berbeda? Bagaimana tentang kontradiksi yang ada di dalam kitab Keluaran dengan kitab Yakobus? Dengan kitab Bilangan dengan kitab Yakobus, bagaimana ketika satu mengatakan Tuhan mencobai, satu lagi mengatakan Tuhan tidak mencobai. Nah, kita akan mulai dari sini. Ini kesimpulan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita memperhatikan ketika Yakobus mengatakan di dalam ayat yang keberapa itu, ya kan? Yakobus 1 ayat yang ke 13. Ya kan? Allah tidak dapat dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun. Ini simpel aja Bapak Ibu. Ketika mengatakan mencobai, yang menariknya adalah pakai kata Yakobus menggunakan kata peiratso. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu mungkin belum pernah belajar bahasa Yunani, tapi dengarkan saja peiratso. Jadi Yakobus menggunakan kata peiratso. Allah tidak dapat dicobai menggunakan kata peiratso dan Allah tidak dapat mencobai. Sekali lagi menggunakan kata peiratso. Begitu ya, sekali lagi, namanya apa Bapak Ibu dalam bahasa Yunaninya? Peiratso. Simple, peiratso. Tetapi yang menarik adalah, kita lihat ya, jadi ini kata mencobai. Terus kita lihat di dalam Perjanjian Lama, saya memperhatikan di dalam Perjanjian Lama,
di dalam perjanjian lama Septuaginta. Sekali lagi, dalam perjanjian lama Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah Alkitab PL perjanjian lama di dalam bahasa Yunani. Karena orang Yahudi itu sudah mulai kehilangan bahasa Ibrani mereka, bahasa Aramaik mereka. Jadi mereka hidup dengan bahasa internasional pada zaman itu. Yaitu zaman apa? Zaman kekuasaan pemerintahan Yunani. Sehingga mereka menggunakan Yunani. Bahkan Alkitab mereka diterjemahkan. Sama seperti saya. Saya orang Chinese, tetapi saya kehilangan bahasa saya. Jadi saya nggak bisa berbahasa Chinese. Bisa, Bapak Ibu. Bisa hanya untuk mendengar beberapa kalimat. Setelah beberapa kalimat itu, saya hilang. Bapak Ibu ngomong Chinese kepada saya hanya mengandalkan kuat kuasa Tuhan untuk memahaminya. Nah itu dia. Jadi saya nggak bisa gitu. Saya kehilangan bahasa saya. Jadi ketika saya kehilangan bahasa saya, tapi saya ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dan saya bukan hanya ada bahasa nasional, tetapi bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi meskipun saya kehilangan bahasa Chinese, tetapi saya mengandalkan untuk membaca Alkitab, mengandalkan bahasa Indonesia, bahasa nasional saya, dengan bahasa internasional saya, bahasa Inggris. Termasuk mereka. Alkitab Septuaginta, yaitu teks perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan menariknya, Septuaginta ini atau LXX menggunakan kata peratso juga. Tapi digunakan untuk Tuhan. Digunakan untuk Tuhan ketika Tuhan mencobai Abraham. Itu sama, kata kerjanya sama. Hama-hama menggunakan kata peratso. Di dalam Kejadian 22 ayat 1. Ketika Tuhan, tanda kutip ya, Tuhan peratso Abraham. Itu pakai kata peratso. Sama seperti Yakobus itu pakai kata peratso. Lalu berikutnya di dalam Keluaran 15 ayat 25. Sama, ketika Tuhan peratso bangsa Israel. Lalu berikutnya 16 ayat 4, sama ketika Tuhan peratso Israel. 20 ayat 20, sama ketika Tuhan peratso Israel. Kitab Ulangan 13 ayat 3, kitab ini dia, Judges atau kitab Hakim-Hakim 2 ayat 22. 2 Tawarik 30, ya itu dia banyak. Perhatikan, menariknya kata peratso ini, itu meskipun dipakai oleh Israel juga, dipakai oleh Allah lain, Gideon, Ratu Sheba, musuh-musuh bangsa Israel, Raja Ahaz, termasuk juga Daniel, tetapi paling banyak itu kata peratso itu dipakai oleh Allah. Pakai oleh Allah. Jadi dengan kata lain, di dalam kitab perjanjian lama, sekali lagi dalam kitab perjanjian lama, bahasa Yunani, semuanya dikatakan apa? Tuhan itu peratso, ada kata peratso. Jadi di sini ini sama gitu loh, ada peratso. Menariknya adalah Yakobus mengatakan Tuhan tidak diperatso, tidak dicobai, dan Tuhan tidak mencobai peratso. Maksudnya apa ya? Ini benar-benar bertentangan. Ya. Satu mengatakan Tuhan peratso, satu mengatakan Tuhan tidak peratso. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jawabannya begini, saya akhirnya ini sekedar review, sekaligus saya mengkonklusi, saya menyimpulkan. Bapak Ibu, untuk alasan pedagogi menurut saya ya, tidak efektif. Sekali lagi, untuk alasan pedagogi, untuk kita ingin mengerti firman Tuhan secara awal, itu kurang efektif kalau kita mengatakan, meskipun kata peratso itu bisa ada kata menguji, bisa ada mengetes, terus bisa juga ada memperhatikan, itu bisa. Tetapi bagi saya ketika saya melihat, Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Yunani, itu pakai kata peratso untuk Allah juga. Kesimpulannya menurut saya begini, baik ujian maupun cobaan, itu di dalam perjanjian lama, itu menggunakan istilah yang sama. Sekali lagi, baik menguji atau mencobai, itu Alkitab perjanjian lama Septuaginta memakai istilah yang sama. Ketika dibedakan ujian dengan cobaan, itu bisa saja, tetapi itu lebih kepada muatan teologis. Tetapi sekali lagi, kalau kita konsisten dengan penulis Alkitab, sekali lagi, mereka menggunakan istilah yang sama. Peratso. Nah, itu dia. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi bagaimana nih? Bagaimana kita mengharmonisasikan antara, jadi gini, bagi saya itu lebih baik mengatakan nggak ada perbedaan antara ujian dengan pencobaan untuk awal ya, pedagogi awal. Karena menggunakan istilah yang sama, baik itu mencobai, menguji, semuanya istilahnya sama. Gitu loh, bukan istilah khusus sendiri, enggak, istilahnya sama. Sekali lagi, kita harus konsisten dengan data-data Alkitab yang saya sudah kasih ini tadi barusan. Gitu kan. Ini semua sama gitu loh. Bahkan di dalam perjanjian lama, Allah
mencobai, perazzo. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan apa? Iblis pun juga perazzo, sama-sama begitu loh. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, jadi begini ya, Bapak Ibu, baik menguji maupun mencobai, semua menggunakan istilah yang sama. Jadi bagaimana kita, mengharmonisasikan ini antara PL dengan PB, antara kitab Ulangan dengan kitab Yakobus. Jadi kita simpulkan seperti ini. Saya menyimpulkan ada pencobaan eksternal, pencobaan internal. Intinya situ saja. Gitu loh. Tuhan memang tanda kutip ya, itu perazzo. Ketika Tuhan perazzo, itu hanya bersifat eksternal. Bersifat eksternal. Tetapi yang Yakobus maksudkan adalah ketika kamu ada pencobaan, kamu itu harus ambil tanggung jawab. Dan itu adalah pencobaan secara internal. Jadi dibedakan. Gitu. Jadi sekali lagi ya, Tuhan itu, Ibu Leni Hartono, itu berkenaan dengan pencobaan secara eksternal, bukan pencobaan internal. Yakobus itu menekankan kepada pencobaan internal. Masalahnya itu bukan eksternal kamu, masalahnya ada di dalam diri kamu, itu internalnya. Nah, itu dia. Jadi kita akan lihat sekilas ya, sekali lagi, yang menjadi penekanan utama daripada Yakobus itu jangan salahkan keadaan eksternalmu, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa. Tapi sebetulnya ini hanya sebagai pemicu yang menunjukkan sebetulnya internal kamu itu seperti apa. Kefasikan hati kamu, kejahatan hati kamu, kekomplainan hati kamu, semuanya di sini. Nah, ini menarik. Kita lihat ya, pencobaan eksternal. Eksternal itu apa? Kita review aja secara singkat. Menarik apa Bapak Ibu? Dikatakan apa? The whole, Ibu Leni Hartono, the whole apa? Seluruh jemaat, seluruh jemaat. Jadi bukan hanya sebagian Bapak Ibu. Ini menarik. Bangsa Israel yang sudah ditebus oleh Tuhan, seluruhnya, bukan separuh yang komplain, bukan 3/4 yang komplain, tapi seluruhnya termasuk kita mungkin. Mungkin kita yang semua yang hadir di sini, kita itu seluruhnya ketika kita ada masalah eksternal, kita ada pencobaan eksternal, kita itu apa? Ketika kita berada di dalam apa Bapak Ibu? Di padang gurun. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita pasti akan mengalami padang gurun. Siapa bilang umat Tuhan itu tidak akan pernah melewati padang gurun? Siapa bilang? Tapi menariknya adalah meskipun kita di padang gurun, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Meskipun kita di padang gurun. Siapa bilang kita itu tidak akan pernah mengalami kepanasan? Siapa bilang? Siapa bilang kita tidak akan pernah mengalami kekeringan di padang gurun? Siapa bilang? Siapa bilang kita tidak akan pernah mengalami kelaparan? Siapa bilang? Kita akan mengalami masalah. Ikut Tuhan pasti penuh masalah. Siapa bilang ikut Tuhan itu masalah semua itu hilang? Siapa bilang? Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir justru masuk ke padang gurun, ya kan? Keluar dari kandang buaya masuk ke kandang singa. Sama ini, keluar dari Mesir, tempat perbudakan di mana mereka dibudak, masuknya kemana? Ke padang gurun. Ini dia, kita seringkali seperti itu. Udah masuk dalam satu masalah, baru aja keluar dari satu masalah, baru aja keluar dari satu pergumulan, baru aja keluar dari satu kepedihan, keperihan, fitnah yang segala macam yang menyakitkan. Masuk lagi langsung ke tempat yang menyakitkan, bahkan jauh lebih menyakitkan, prosesnya jauh lebih berat, lebih melukai, dan lebih sedih. Nah ini dia, ya kan? Responnya apa ketika ini dia? Ini eksternalnya adalah kamu itu Tuhan mengizinkan kamu. Itu dia terserah apa kata mengizinkan, menguji. Tapi ini Yunani itu sama, perazzo. Kita harus konsisten dengan data, gitu. Entah mau mengizinkan atau mencobai. Tapi saya ingin kasih tahu, sebetulnya istilahnya sama di dalam bahasa Yunaninya, sama istilahnya. Tapi bedanya menurut saya adalah satu eksternal, satu internal. Tuhan hanya berkenaan dengan eksternal, gitu loh. Tuhan mencobai di mana? Mengizinkan atau menguji, istilahnya itu apa? Saya pakai istilah perazzo ya, supaya Bapak Ibu bisa hafal dan bisa tahu kekonsistenan kata-kata itu. Dikatakan apa? Perazzonya di mana? Di padang gurun. Lalu berikutnya apa yang mereka terjadi? Ini sebetulnya ada apa? Ada hati mereka. Ketika mereka di padang gurun, apa yang mereka lakukan? Mereka itu hati mereka. Ya kan? Ketika mereka di padang gurun, ketika mereka sedang sulit, mereka itu marah gitu kan, komplain, ya kan? Terus dikatakan apa? Coba Leni bacakan ayat yang ketiga. Bahasa Indonesianya terjemahkan saja. Oke, yang hijau tuh ya Pak ya. Yang hijau, betul. Ya, apakah kami telah mati karena tangan Tuhan di tanah Mesir?
Akankah kami mati karena tangan Tuhan di tanah Mesir ketika kami duduk bersama apa pots bersama panci-panci daging ketika kami makan roti sampai penuh sampai kenyang karena kamu sudah membawa kami keluar ke dalam padang gurun ini untuk membunuh kami dan seluruh tadi jemaat ya, seluruh jemaat dengan kelaparan. Itu dia. Jadi seringkali kita marah gitu. Tuhan, baru saja Tuhan memang kami itu dilepaskan dari tanah perbudakan. Tuhan membebaskan kami dari tanah perbudakan, tapi setidaknya di tanah perbudakan itu kami masih bisa makan. Kami masih bisa makan meskipun kami itu harus kerja untuk orang, meskipun kami harus diperbudak, meskipun kami harus dicambuk, meskipun kami harus diperlakukan tidak adil, tapi setidaknya kami masih bisa makan. Sekarang kami dapat kebebasan, tapi kami nggak bisa makan. Nah, itu kan selalu itu dia. Manusia itu selalu ada komplain. Ketika di Mesir, bilangnya apa? Tuhan, kami itu kehilangan kebebasan kami, meskipun kami dapat makan. Ketika udah keluar dari Mesir, masuk ke dalam padang gurun, komplain lagi. Tuhan, kami memang dapat kebebasan, tapi kami nggak dapat makanan. Kami binasa. Selalu komplain. Baik kita di Mesir, kita komplain. Baik kita ketika di mana di padang gurun kita komplain. Baik kita kekeringan, kita komplain. Baik kita kelaparan, kita komplain. Nah, itu dia. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, ayat yang keempat, Tuhan bilang gini, oke. Sekarang aku coba lakukan sesuatu. Dia bilang, lihatlah, aku akan rain bread. Jadi aku akan mengirimkan roti. Rotinya itu seperti hujan. Wih, bayangkan, hujan roti Bapak Ibu. Hujan roti, bayangkan hujan makanan. Tuhan bilang, kamu kelaparan? Aku kasih kamu hujan. Bukan hujan air, tapi hujan roti. Luar biasa. Bukan hanya Tuhan mencukupi kebutuhan kita, bahkan Tuhan melimpahi. Itulah Tuhan kita. Baik ya, kita komplain bukannya Tuhan hajar, tapi Tuhan kasih berkat, bahkan melimpah berkatnya. Aku kasih hujan roti. Dari apa? Dari langit kepada kamu. Dan dikasih tahu, kamu itu harus mengumpulkan porsi satu hari untuk satu hari. Nggak boleh tamak, ingat ya. Kamu harus kumpulkan satu porsi untuk satu hari. Nggak boleh tamak. Karena aku kirimnya hujan. Kamu ambil aja untuk kebutuhan kamu hari itu. Tuhan mencukupi kamu kebutuhan hari itu. Kamu nggak usah khawatir. Aku penyedia kebutuhan kamu. Bukan 1 minggu depan, bukan 1 bulan ke depan, bukan 1 tahun ke depan, bukan 10 tahun ke depan, tapi setiap hari. Makanya kita berjalan dengan iman. Karena Tuhan memimpin kita tiap hari. Karena Tuhan mengirimkan hujan berkatnya tiap hari. Bukan langsung gitu untuk 10 tahun. Enggak. Kita maunya kepastian. Sesuatu itu harus fix 10 tahun, 30 tahun. Tuhan, aku ingin tahu rencana masa depanku 30 tahun lagi. Tuhan, aku ingin tahu anakku akan jadi seperti apa 20 tahun lagi. Tuhan, aku ingin tahu cucuku seperti apa 30, 40 tahun lagi. Tapi Tuhan bilang, nggak bisa. Aku membimbing engkau hari demi hari. Dikatakan apa? Aku pengen kamu itu ambil demi hari. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Coba saya minta kepada Pak Yoyo, ya kan? Kepada Pak Yoyo coba bacakan, ya kan? Supaya apa? Aku dapat menguji, tes, ya kan? Tapi di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya, ini pakai kata apa, Bapak Ibu? Cek aja kalau Bapak Ibu tidak percaya. Itu pakai kata apa? 1, 2, 3, betul Ibu Melinda, peirazzo, sama dengan James, sama peirazzo. Baik itu tes, baik itu temp, sama pakai istilahnya sama, peirazzo. Supaya aku mencoba mereka, peirazzo. Apakah mereka akan berjalan di dalam instruksiku? Ketika aku melimpahi mereka dengan berkat. Tadi kan mereka kekeringan kan? Sekali lagi, mereka kekeringan. Sekarang aku melimpahi mereka dengan berkat hujan roti. Aku ingin tahu mereka masih setia nggak? Jawabannya apa? Ayo Bapak Ibu, baca di dalam ayat yang ke-20. Leni baca ayat yang ke-20. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Oh betul. Ya lanjut. Dan beberapa dari mereka bahkan meninggalkan beberapa sampai pagi, dan akhirnya sampai tumbuh cacing-cacing dan menjadi busuk, dan Musa sangat marah terhadap mereka. Bapak Ibu perhatiin ya. Bangsa Israel ketika mereka itu susah, kelaparan, diuji, ya kan, ketika lagi susah, taat nggak taat, komplain, marah sama pun, nggak bisa menjaga perkataan. Tapi ketika mereka kelimpahan hujan berkat, melimpah, apa yang melakukan? Mereka taat sama Tuhan nggak?
Enggak, pencobaan internal itu. Kelihatan hati mereka. Mereka apa? Mereka tidak mendengarkan Musa. Mereka ada yang menyimpan. Mereka menyimpan sampai apa keesokan harinya. Dan berikutnya ketika mereka nyimpan, padahal Tuhan bilang, kamu hanya simpan 1 hari saja. 1 hari, maksudnya kamu hanya makan hari itu aja, kamu nggak perlu simpan. Tuhan akan menyediakan kamu setiap hari. Kamu hanya perlu taat. Kamu hanya perlu beriman, percaya. Tapi Bapak Ibu perhatiin nggak? Percaya sama Tuhan itu susah. Kita lebih suka saving, jaga-jaga daripada beriman. Iya kan? Kita lebih suka apa? Tuhan, ini kita lebih suka logika kita. Tuhan, kalau Tuhan nggak menjawab gimana? Kalau Tuhan lupa gimana? Besok Tuhan tiba-tiba ketiduran gitu. Tuhan tiba-tiba ngerjain saya. Besok Tuhan nggak kirim hujan berkat, hujan roti. Tuhan gimana? Kita seringkali bertanya nih, negatif banget di otaknya. Kita itu pikiran negatif di otak, kita meragukan Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan udah berfirman, tapi kita masih aja ragu, kita takut, kita mikir panjang, kita mikir negatif, kita nggak bisa leluasa. Jadi sehingga apa? Kita nggak taat, kita simpen. Logika kita bener dong, iya dong, untuk jaga-jaga boleh dong, kamu simpen. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan meminta kita bukan untuk berjaga-jaga untuk masa depan kita, tapi menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan dengan beriman. Tapi bukan berarti kita nggak boleh melakukan sesuatu ya, enggak. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan ikutin taat sama Tuhan. Tuhan hanya minta kita taat kok. Tuhan hanya minta kita taat. Tapi ketaatan itu butuh iman. Sekali lagi, ketaatan itu butuh iman. Ketaatan itu butuh penyerahan diri. Ketaatan itu butuh pengorbanan. Nah itu dia. Dikatakan apa? Tapi mereka nggak kuat. Mereka nggak bisa taat. Kenapa? Mereka tidak beriman. Hati mereka itu jahat. Dan kita itu tidak bisa menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Selalu matematika kita berjalan dalam otak. Sehingga dikatakan apa? Mereka tidak mendengarkan Musa. Mereka tidak mendengarkan Musa, berarti mereka juga tidak mendengarkan Allah. Karena Allah yang berfirman kepada Musa. Dan berikutnya apa? Akhirnya mereka melihat, wah ini jadi masalah. Hal yang mereka simpan karena mereka tidak taat, akhirnya menjadi busuk. Dikatakan apa? Dan Musa marah sama mereka. Perhatiin nggak? Di dalam kesesakan mereka nggak taat. Di dalam kelimpahan pun mereka nggak taat. Jadi perhatiin nggak? Seperti Yakobus. Baik kamu miskin, kamu itu juga dicobai. Baik ketika kamu kaya, kamu itu juga dicobai. Jadi pencobaan itu tidak memandang status kita. Pencobaan itu tidak memandang gender kita. Pencobaan itu tidak memandang latar belakang pendidikan kita. Tidak memandang apapun. Kamu, siapapun kamu, tua muda, Tuhan, kita akan mengalami pencobaan ini. Nah itu dia. Ini nih. Ketika miskin, komplain, jahat. Ketika kaya juga jahat. Nah ini dia, ini manusia. Maka Yakobus mengatakan, ini masalah di kamu. Gitu loh. Iya kan? Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini, lalu berikutnya ini mana dia? Ini dia, lanjutkan ya. Lalu berikutnya. Coba mungkin Pak Joko mungkin bisa bacakan ya, bantu kita. Dari Keluaran 16, ayat 25 sampai 29, Pak. Pak Joko Lelono, mohon bacakan dari Keluaran 16. Itu Keluaran 16 ya? 16. Ya, Keluaran 16. Betul bukan ya? Iya. Saya cek. Ya, Keluaran 16, Pak. Ya, Keluaran 16 ayat 25 sampai 29. Oh, siap. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan pada hari ini, tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Menarik ya, ketika bangsa Israel lagi di posisi bawah, kelaparan di padang gurun, nggak taat sama Tuhan. Ketika Tuhan memberkati mereka melimpah, juga nggak taat sama Tuhan. Karena mereka mau simpen. Tapi ketika Tuhan bilang kamu harus simpen, ingat ya, kamu hari Sabat kamu harus berhenti. Kamu nggak boleh simpen, kamu nggak boleh keluar. Kamu
kalau mau makan untuk hari Sabat, kamu kumpulin dulu untuk di hari ke-6. Hari ke-6 kamu itu ambil, hari ke-6 kamu tinggal kamu itu ambil keluar untuk hari ke-6 dan juga hari Sabat, hari ke-7. Jadi hari ke-6 ini kamu ambil 2 kali untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Iya kan? Bahkan untuk savingnya pun mereka nggak mau. Mereka nggak taat, ya kan? Udah dibilang hari ke-7 itu nggak akan turun. Nggak akan turun, kamu nggak dapat makanan, jadi kamu simpen dari ke-6. Tapi apa yang terjadi? Ayat 27. Pada hari ke-7, beberapa orang, ini beberapa orang, puji Tuhan, nggak semuanya. Beberapa orang pergi keluar. Ya kan, dan mereka menemukan apa? Mereka tidak menemukan apapun. Jadi ketika dalam posisi bawah, rendah, dan posisi rendah mereka nggak taat, posisi atas mereka nggak taat, diminta dalam posisi berjaga-jaga pun mereka nggak taat. Wah, ini berat nih. Gitu. Jadi masalahnya itu adalah bukan eksternalnya, itu hanya sebagai pemicu. Tuhan bekerja di sana, tetapi yang di dalam itu, masalah internal itu adalah kita yang jahat di situ. Kita apapun juga itu kita mau melawan Tuhan. Makanya dikatakan apa? Berapa lama lagi kamu mau menolak? Kamu mau menolak perintah-perintahku dan instruksi-instruksiku. Berapa lama lagi kita nggak mau dengerin firman Tuhan, Bapak Ibu? Setiap minggu kita dengerin firman Tuhan. Bahkan bukan hanya setiap minggu, seminggu bisa 3-4 kali. Kita nonton YouTube, kita nonton mana sana-sini. Tapi itu hanya sekedar informasi, tidak mengubah hidup kita. Kita tidak menjadi lebih taat sama Tuhan. Bahkan kita menjadi apa? Menjadi lebih pintar untuk melawan Tuhan, berdebat melawan Tuhan. Ingat baik-baik ya. Seringkali pengetahuan yang kita terima, itu membuat kita semakin pintar untuk di dalam dosa, semakin pintar berdebat melawan Tuhan, semakin pintar untuk membela diri, bukan semakin rendah hati untuk diubahkan, untuk dihancurkan oleh Tuhan, untuk semakin taat. Nah, itu berat, Bapak Ibu. Gitu kan. Kita belajar itu justru untuk mencari kesalahan orang lain. Kita belajar Alkitab untuk mencari kesalahan pendeta, hamba Tuhan, segala macam. Bukan untuk mencari kesalahan kita, Tuhan. Di manakah aku yang aku masih tidak taat kepada Engkau? Aku tidak mematuhi perintah-perintahmu dan instruksi-instruksimu. Oh, itu berat, Bapak Ibu. Zaman sekarang. Informasi melimpah, tapi bukan untuk mengecek diri sendiri, tapi untuk mengecek orang lain. Bukan untuk memperbaiki diri sendiri, tapi memperbaiki orang lain. Bukan untuk membuat kita bertumbuh, tapi justru menyerang orang lain. Itu berat. Itu berat, Bapak Ibu. Ini dia nih. Kita kayak begini nih, Bapak Ibu. Posisi ada apapun juga, makanya posisi status keadaan apapun juga, kita tetap memberontak. Seperti ini bangsa Israel. Sedih ya? Gitu, Bapak Ibu. Oke? Nah, ini saya nggak bahas lebih panjang ya, ini sudah bahas itu, ya kan? Bahkan mereka pun juga meminta untuk Musa itu nggak dipilih, ganti gitu, ganti Musa, ya kan? Mari kita memilih pemimpin yang baru, bahkan kita kembali ke Mesir, menolak Tuhan. Dikatakan apa? Bahkan mereka bukan hanya mereka mencoba untuk menggantikan Musa, tetapi dikatakan apa? Semua jemaat, betul ya? Ini di kitab Bilangan ini, Bilangan 14 ayat yang ke-10, dikatakan apa? Pak Joko, semua Pak jemaah berkata untuk melempari batu. Iya kan, melempari batu. Siapa namanya siapa si Musa dengan Aaron dengan dengan batu-batu, melempari mereka batu. Bayangkan. Iya kan? Bayangkan udah begitu ini tapi tetap udah melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana tanda-tanda Tuhan, udah melihat kemuliaan Tuhan sampai 10 kali ya kan mencobai Tuhan. Mencobai pakai kata apa, Bapak Ibu? Sekali lagi, bangsa Israel mencobai Tuhan dengan kata apa? Perazzo. Jadi bagaimana mengharmonisasikan sama-sama perazzo, tapi satu bekerja di bidang eksternal, satu bekerja di internal, di hatinya. Ya kan? Lalu berikutnya, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya apa? Jadi pencobaan. Kesimpulannya, keseluruhannya. Ini pencobaan eksternal, itu baik kelimpahan, Tuhan itu bisa, pencobaan eksternal itu bisa berupa kelimpahan. Pencobaan eksternal itu juga bisa merupakan kekurangan. Dan itu dikatakan Allah turut bekerja. Jadi Allah turut bekerja di sini, di dalam pencobaan eksternal. Nanti kita akan lihat. Lalu tapi ini pencobaan eksternal itu berkaitan dengan pencobaan internal. Kenapa? Untuk mengecek hati kita. Mengecek hati kita. Baca aja di dalam Kejadian 22. Ketika Tuhan mencobai, ketika Tuhan perazzo Abraham, dikatakan apa? Sekarang aku tahu, aku melihat, engkau benar-benar takut dengan aku. Itu kelihatan, Bapak Ibu. Itu kelihatan. Ya kan? Pencobaan. Jadi pencobaan eksternal itu sebetulnya untuk menunjukkan hati kita, bagaimana hati kita, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita, itu di sini. Ini saling berkaitan.
Karena kalau tanpa ada pencobaan eksternal, maka internal ini akan sangat sulit kelihatan. Gitu loh. Jadi saya hari ini khotbah di Pantai Indah Kapuk beberapa kali di kebaktian, dan saya mengatakan, ini Paulus juga mengatakan begini, kamu itu bagaimana kamu bisa hidup dengan rendah hati, bagaimana kamu bisa hidup lemah lembut, bagaimana kamu bisa hidup dengan panjang sabar kalau kamu hidup tidak di dalam komunitas. Justru ketika kita hidup dalam komunitas inilah, akhirnya itu menunjukkan sikap kita. Kita bisa kelihatan, kok orang ini kok lambat banget nih. Kita orangnya suka cepat, ini orang lambat banget. Akhirnya kelihatan kita itu nggak sabar. Jadi faktor eksternal ini, komunitas ini, eksternal ini sebetulnya akan menunjukkan sikap hati kita, iman kita. Kita itu nggak tahu kita ini ternyata kita itu menggerutu, kita itu tipe penggerutu sampai Tuhan mengizinkan kita berada di dalam kekurangan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan. Kita nggak tahu kalau kita itu adalah tipe orang yang tidak tahu mengucap syukur. Kenapa? Ketika Tuhan memberkati kita kelimpahan. Jadi eksternal itu menunjukkan sikap hati kita. Baik kelimpahan menunjukkan kita kurang suka bersyukur, kita kurang suka memuji Tuhan, kita bersifat sombong, kelihatan kesombongan kita semua kelihatan di sana. Tapi kalau misalnya sekali lagi kekurangan pun juga menunjukkan internal kita. Jadi sama-sama ada kata pencobaan-pencobaan. Gitu loh. Jadi saya hanya membedakan satu eksternal, satu internal. Sama seperti kasih kan banyak. Tapi kan ada kasih kan. Kasih orang tua berbeda, sama-sama kasih, sama-sama cinta. Tapi kasih cinta orang tua dengan pasangan hidup lawan jenis itu berbeda, gitu. Dengan teman berbeda, meskipun istilahnya sama saya bilang itu. Kita pakai istilah yang sama, perazzo, tetapi ininya berbeda, satu eksternal, satu internal. Hasilnya juga berbeda. Hasilnya bisa sama-sama sih membawa kedewasaan, tapi satu dewasa dalam iman, satu dewasa di dalam doa. Oke, mungkin saya akan minta kepada bentar, saya coba lihat ya. Ini kejadian. Oke. Coba mungkin itu hasilnya sekali lagi ya. Pencobaan itu hasilnya adalah dewasa di dalam iman atau dosa di dalam dosa. Nah, sekarang saya mau kasih lihat Bapak Ibu di sini ya. Di sini. Nah, Bapak Ibu sudah bisa lihat belum? Oh, sudah bisa lihat ya. Nah, ini dia. Ini ya, kata tested ya, nasah. Betul ya Bapak Ibu ya, kita lihat ya. Ini pakai kata apa Bapak Ibu? Iya kan, pakai kata perazzo. Wah, itu dia Bapak Ibu. Saya nggak bohong kan, saya mainnya data-data. Gitu. Jadi, nah ini dia. Coba Bapak Ibu boleh, saya minta kepada Pak Benny Michael, coba Pak Benny Michael baca ayat yang kedua. Oke, Kejadian 22 ayat kedua, perikopnya kepercayaan Abraham diuji. Ayat kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkan dia di sana sebagai korban bakaran yang salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian. Oke. Jadi kita lihat ya. Kita tes yuk Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Perhatikan ya di sini. Di sini your son, your only son, whom you love. Iya kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Sudah lihat ya? Sudah lihat? Lalu berikutnya Bapak Ibu lihat bandingkan dengan ayat yang ke-12. Ada your son, ada your only son. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Betul. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Ibu Melinda. Bu, apa yang ayat kedua dengan ayat yang ke-12, semuanya yang saya merah-merahin itu semuanya muncul, Bu? Apa tidak? Kurang atas sedikit di layar saya, yang bawah nggak kelihatan. Yang atas oke, tiga, siap. your son, your only son, whom you love. Oke. Yang bawah, your son, your only son,
your only son, kurang. Whom you love-nya nggak ada deh ya. Kenapa? Itu dia betul. Kenapa Bu nggak ada? Kenapa nggak ada Bu? Itu betul Bu. Kenapa nggak ada Bu? Kenapa nggak ditulis gitu? Betul. Kenapa dihilangkan? Semuanya sama. Your son-nya sama. Iya kan? Sama-sama your son itu muncul. Ayat yang kedua muncul juga ayat yang ke-12. Your only son itu muncul juga di ayat yang kedua, muncul lagi di ayat yang ke-12. Tapi kenapa whom you love itu hilang dari ayat 12? Muncul ayat yang kedua, tapi hilang dari ayat yang ke-12. Kenapa Bapak Ibu? Ayo kenapa Ibu Melinda? Apalagi nih, saya boleh Berarti tanya dari Ibu Melinda. situ nggak berarti dari situ tuh karena gini ya, korelasinya nggak dibacain yang 2 dan 12 itu sambungnya gimana, Philip? Jadi for me, jadi di situ nggak ada whom you love, berarti Abraham itu memberikan yang dia kasih, tapi nggak ditulis lebih, dia tuh lebih untuk Tuhan ya, lebih ke Tuhannya ya. Nah, jadi betul. Jadi gini, ini pencobaan Bu. Betul Bu. Di dalam ayat 20 pasal 22 ini kita tahu ini Tuhan itu mencobai perazzo Abraham. Kamu itu korbankan Ishak. Itu memang anakmu. Yang kedua itu memang anakmu yang tunggal, itu betul. Lalu berikutnya yang ketiga, betul kamu sangat mencintai anakmu ini. Anakmu yang tunggal ini Ishak, kamu sangat mencintai. Tapi ketika ada pencobaan, Tuhan melakukan perazzo secara eksternal. Tuhan itu ingin ngambil. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di dalam pencobaan itu. Tapi secara eksternal. Untuk melihat hatinya bagaimana. Untuk melihat hatinya, sikap hatinya, responnya. Ternyata responnya adalah Abraham total. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kelihatan kan? Kamu hasilnya, kan dibilang apa? Sekarang aku tahu, kamu itu takut akan Allah. Kamu takut akan Allah, kan? Dan kamu tidak menyia-nyiakan untuk menyerahkan anakmu. Ya, kesimpulannya apa? Kamu meskipun aku kasih kamu berkat, dan aku minta berkat itu, itu menarik ya. Tuhan mencoba kita, Tuhan mengambil berkat yang paling kita cintai. Berkat yang cuma satu-satunya itu, yang paling kita cintai, yang paling kita idam-idamkan, yang kita doakan, yang kita, ini harapan kita, Tuhan ambil. Ketika Tuhan bilang, aku mau itu, yang kamu paling idam-idamkan, yang kamu paling harapkan, yang kamu paling kasihi, aku mau ambil itu. Mana yang paling berharga? Aku ambil. Masih bisa nggak kamu setia, kamu taat? Itu dia. Lihat nggak? Ada pencobaan eksternal, ada internal juga. Iya kan? Oke, saya balik ke sini ya. Beberapa detik lagi. Pastor Philip, boleh tanya enggak? Boleh motong tanya enggak? Silakan Bu. Boleh, Bu. Itu kan di perjanjian lama Tuhan bilang perazzo. Tuhan perazzo secara internal dan eksternal. Tapi Yakobus kan mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobain. How to harmonisasi itu ya, untuk dua itu ya. Tuhan sendiri kan mencobai. Tadi dijelaskan bahwa Tuhan turut. Tapi Yakobus bilang Tuhan tidak mencobain. Agak a bit bingung ya. Oke, karena begini, karena meskipun sama-sama bicara tentang pencobaan, tetapi pencobaan yang Allah itu bekerja, itu adalah secara eksternal. Tuhan itu bekerja secara eksternal gitu, mencobai secara eksternal, tanda kutip, di luar diri kita ya. Kayak keadaan kita, Tuhan itu mau mengambil, kelimpahan kita, ketika kita itu kekurangan di padang gurun, ketika kita itu saving kita, hal yang paling kita kasihi. Tapi sebetulnya itu dia. Itu Tuhan berkaitan dengan luar, termasuk Ayub kan, ketika Tuhan tanda kutip ya, ikut bekerja di dalam iblis punya rencana. Iya kan, ambil kesehatannya, ambil anak-anaknya, Tuhan itu tanda kutip turut bekerja. Nanti kita akan bahas Bu, lebih lanjut. Nah, tapi itu sebetulnya untuk menunjukkan apa? Hati kita itu gimana sih respon kita? Apakah kita bersungut-sungut ketika Tuhan meminta hal yang paling kita kasihi, yang paling berharga, yang paling kita harapkan? Apakah kita bersungut-sungut? Ternyata akhirnya apa? Enggak, justru Abraham itu memberikan segalanya. Jadi menunjukkan sikap dan responnya Abraham, manusia, itu udah bagus, udah baik, hasilnya apa? Dewasa dalam iman. Makanya ayat 12 itu nggak ada dikata apa? Yang engkau kasihi lagi. Kenapa? Karena Abraham jauh lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak. Jauh lebih mengasihi pemberi berkat daripada berkatnya itu sendiri. Lebih mengasihi pemberi keturunan daripada anaknya sendiri, keturunan sendiri. Itu dia, di situ kelihatan. Di situ. Jadi Tuhan bekerja di sini. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan ini ini deh. Saya kasih satu contoh lagi Bapak Ibu. Jadi yang pertama 3 kali ya, di Odistan, lalu yang whom you love terakhir ya. 3 kali naik tingkat ya. Naik tingkat, gitu. Tapi ketika Abraham taat, yang kedua yang ketiganya itu yang kau kasihi
itu udah hilang. Kenapa? Karena memang itu tetap anakmu, memang itu anak satu-satunya, ya udah gitu. Tapi kasihmu itu, sekali lagi kan, bukan berkaitan dengan, sekali lagi, bukan berkaitan dengan Ishaknya itu. Ishaknya itu cuman eksternal. Ishaknya itu cuman pemicu untuk menunjukkan kasihnya itu di dalam. Maka ingat nggak tadi, apa di dalam, apa namanya, Yakobus 1 ayat 12, ya kan? Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan bagi apa? Bagi mereka yang mengasihi. Perhatiin nggak ada kata mengasihi lagi. Bahkan Yakobus itu mengatakan bagi mereka yang mengasihi. Jadi kunci mengalahkan pencobaan itu adalah apa? Kita kasih Kristus. Kita mengasihi Kristus lebih daripada mengasihi diri kita sendiri. Kita lebih mengasihi Kristus daripada apa yang kita miliki, baik itu keturunan, kekayaan, atau segala macam. Kita lebih mengasihi Kristus. Memiliki anak nggak masalah. Tapi masalahnya adalah apa? Itu cuma eksternal. Memiliki anak itu cuma eksternal. Tapi kalau kita memiliki anak dan mengasihi anak lebih daripada Tuhan, nah itu jadi masalah. Ketika kita lebih mengasihi berkat Tuhan, sehingga Tuhan nggak boleh ambil, nggak boleh ubah, nggak boleh cabut, wah itu jadi masalah. Gitu loh. Itu yang Abraham tembus, lolos. Mantap. Itu keindahan Alkitab. Nah ini menariknya gini, jadi Allah turut bekerja, perhatiin ya. Kejadian 50 ayat 20. Mungkin saya minta kepada Bu Iin bacakan. Bu Iin, Kejadian 50 ayat 20. Mana Ibu Iin masih hadir? Kepada Pak Taruli. Sudah lama kita tidak berjumpa Pak Taruli. Pak Taruli, Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Bisa di-unmute dulu Pak Taruli? Ya, silakan Pak. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Jadi Bapak Ibu tahu ya, kasusnya ini adalah Kejadian 50, itu bicara tentang Yusuf, cerita Yusuf dengan saudara-saudaranya. Sekali lagi, dan itu dikatakan apa? Saudaranya itu kita tahu ceritanya menjual Yusuf. Dan akhirnya pada akhir ceritanya itu, pada akhir kejadian, mereka itu ketakutan. Ini jadi kita bagaimana nih? Kita gimana? Kita akan, bagaimana kita menghadapi Yusuf? Karena Yakub, bapak kita udah meninggal. Bagaimana? Tapi Yusuf akhirnya mengatakan apa? Kamu tenang aja. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Ini pencobaan eksternal. Tapi Tuhan terus bekerja. Kamu manusia, itu ayat Alkitab pegangan saya sampai hari ini. Manusia bisa merencanakan yang jahat untuk kita. Bisa jahatin kita, bisa fitnah kita, bisa hianatin kita, bisa tinggalkan kita, bisa tikam kita, bisa apapun, bisa buang kita. Saudara aja bisa ngebuang kita. Saudara aja bisa ngejual kita. Saudara aja bisa bunuh kita. Itu cerita Yusuf. Apalagi orang lain. Jangan expect orang lain untuk memelihara kita. Saudara kandung aja bisa ngebunuh kita. Itu yang saya belajar dari Yusuf. Tapi meskipun saudara kandung yang paling dekat, keluarga yang paling intim, yang begitu keluarga inti, aja bisa sejahat itu. Tetapi apa? Tuhan, hal yang sama. Tuhan turut bekerja, menegakkan hal yang baik. Dan itu akhirnya apa? Kita bisa melihat sikap dan responnya si Yusuf baik sekali. Akhirnya apa? Dia dewasa di dalam iman. Dia dewasa. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu? Kita masuk ke sini. Perintah, percaya. Kesimpulannya apa? Semua hal yang kita alami sekarang, meskipun manusia itu jahat, orang yang kita paling kasih bisa tikam kita, bisa bunuh kita, tapi kita harus ingat, kita nggak boleh tertipu. Ya kan, kembali nih, perintah terakhir, percaya. Kita tuh nggak boleh tertipu. Saudaraku, nggak boleh. Jadi kamu bukan hanya ketika dalam pencobaan, kamu harus jaga mulut kamu, nggak boleh komplain, nggak boleh marah-marah, tapi kamu nggak boleh tertipu. Wah ini Tuhan yang jahat, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menjual aku, Tuhan yang memberikan aku di padang gurun, Tuhan yang menghancurkan aku, Tuhan yang mengambil semua, Tuhan mengambil Ishakku, semuanya Tuhan jahat sekali. Enggak, dia bilang kamu jangan tertipu. Kenapa? Karena meskipun itu ada kejahatan, tapi Tuhan turut bekerja. Bukan Tuhan bekerja juga jadi jahat, enggak, tapi Tuhan mengerjakan yang jahat itu untuk kebaikan gitu, turut gitu loh. Bagi kacamata manusia mungkin itu jahat, iya kan? Manusia itu jahat, seperti mereka rekakan yang jahat gitu. Tetapi di sini dikatakan Tuhan mereka-rekan yang baik, dan di sini dikatakan apa? Jangan ditipu, iya kan? Karena apa? Alasannya gini, setiap pemberian yang baik dan setiap hadiah yang perfect, ini sekali lagi ada kata perfect. Berarti ini ada kata perfect, ada sempurna. Yang sempurna itu datangnya dari atas. Datang dari mana? Bapa.
ya kan, Bapa dari segala cahaya, ya kan, di mana tidak ada perubahan. Kesimpulannya begini, ketika Tuhan itu adalah baik, dia itu selalu memberi, meskipun dunia ini jahat, meskipun komunitas kita jahat, meskipun hati kita jahat, meskipun lingkungan kita jahat, eksternal kita jahat, tetapi Tuhan tetap baik. Tuhan itu tetap baik dan tidak ada perubahan, tidak ada variasi. Dia itu terang, dia menerangi segala kegelapan, ya kan? Dan dia tidak ada shadow of turning. Nah, ini dia. Dan saya sekali lagi katakan jadi gini, ketika Bapak Ibu di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, sekali lagi percaya Tuhan, memang orang ini jahat. Tapi Tuhan, saya meskipun saya nggak ngerti maksud Tuhan, tapi saya percaya Tuhan itu baik. Ingat itu, percaya sama Tuhan. Di saat kita itu bergumul, di saat kita itu menderita, di saat kita itu nggak tahu harus bicara apa, kita juga susah, nggak masuk akal. Tapi sekali lagi, kita itu walk by faith. Kita percaya Tuhan, aku percaya, meskipun itu katanya berat, meskipun seperti Abraham, kesannya berat ketika Tuhan meminta mengambil hal yang paling kita cintai, orang yang paling kita cintai, itu berat sekali. Tapi kita percaya, Tuhan itu selalu baik. Saya mungkin tidak bisa memahaminya ketika saya sedang berjalan, saya ingin ambil pisau, saya ikat si Ishak, saya itu ambil pisau dan siap menikamnya. Ketika itu saya mikir, Tuhan di mana kebaikanmu? Masa Tuhan meminta saya untuk membunuh anak sendiri? Nggak masuk akal. Tapi tetap percaya. Karena kebaikan Tuhan melampaui akal kita, melampaui pemahaman kita. Jadi ini yang dikatakan oleh si Yakobus, tutuplah dengan keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Ketika dia mencoba kita untuk kita taat. Bagaimana situasinya, baik itu di atas maupun di bawah, tetap kita taat. Bagaimana kita bisa taat? Dengan kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya, ketika kita bisa percaya, maka kita bisa taat. Kalau kita nggak percaya dengan orang itu, gimana kita mau taat? Kalau kita nggak percaya dengan anak buah kita, bagaimana kita bisa kasih kepercayaan? Kalau kita nggak percaya dengan bos kita, gimana kita bisa mau taat dengan bos kita? Kalau kita nggak percaya dengan pasangan kita, gimana kita bisa taat dengan perintah dia, dengan instruksi dia, dengan direksi dia? Nggak bisa. Jadi ketaatan itu bergantung penuh dengan kepada iman kita. Kepercayaan kita, Tuhan, apapun terjadi, Tuhan itu baik. Pemberian yang sempurna itu dari Allah. Meskipun aku tidak memahaminya, sekali lagi. Kadang kepercayaan kita itu, iman kita itu, kadang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena logika kita itu berdasarkan dengan indera kita. Sedangkan iman melampaui indera kita. Sekali lagi ya, iman melampaui indera kita. Sedangkan logika kita, perhitungan kita itu dipengaruhi oleh indera kita. Indera perasa, pendengar, segala macam. Kelihatan, itu semua dipengaruhi oleh indera. Tapi Tuhan bekerja selalu melampaui indera kita. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini belum ya. Belum ya. Jadi Yakobus 1 ayat 18. Karena ada kata ini. Apa sih sebetulnya kita menjadi buah pertama? Karena Leni sudah angkat tangan, jadi saya akan percepat. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya kepada Leni. Ini bagaimana Leni? Kalau saya nggak ngerti, ya Bapak Ibu bisa tanya Leni. Oke. Jadi begini. Perkataan kebenaran, ya kan? Dia telah melahirkan kita dengan perkataan kebenaran. Apa sih itu perkataan kebenaran? Ketika saya cek, ini adalah firman Tuhan. Ini ada ayat-ayatnya. Lalu berikutnya buah pertama. Maksudnya itu apa sih buah pertama? Siapakah buah pertama? Nah, itu dia. Siapakah buah pertama? Kita. Jadi kita yang bertahan atas semua pencobaan, kitalah buah pertama. Ya kan? Lalu berikutnya, apa itu buah pertama? Buah pertama itu adalah kita itu seperti special offering kepada Allah. Jadi kita memberikan diri kita itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar waktu, tapi ketika kita di dalam pencobaan, kita tetap bisa bertahan, kita bahkan bisa menang dalam pencobaan, kita itu merupakan apa? Kita itu merupakan korban. Maka seperti kata Paulus, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu. Ya kan? Jadi inilah ketika kita di dalam pencobaan ini, hati kita itu halut gitu, kita nggak tahu gimana kita mau marah sama Tuhan, kita itu peperangan batin gitu, antara iman dengan akal, antara iman dengan indera, antara iman dengan logika, penjelasan, kita nggak masuk akal, tapi kita bilang, Tuhan, aku ingin percaya, aku ingin tetap setia dalam prosesnya. Prosesnya itu nggak mudah, tapi ketika kita sudah selesai, dikatakan apa? Kita itu menjadi special offering. Jadi kita bukan hanya sekedar offering yang biasa, tapi kita ini kesempatan kita, Tuhan, aku mempersembahkan hidup aku yang udah kacau balau. Aku kehilangan kesehatanku. Aku kehilangan orang yang aku cintai. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan ekonomi. Tapi Tuhan, inilah aku. Dan itu jadi special offering. Bukan hanya persembahan yang biasa, tapi persembahan yang khusus buat Tuhan.
Ini dia, berkaitan dengan posisi dan kemuliaan. Kamu adalah, ketika kamu mati-matian untuk aku melihat engkau. Tuhan mengatakan seperti itu, kamu adalah persembahan yang indah. Kita, diri kita, bukan uang kita, menjadi persembahan yang indah buat Tuhan. Iya kan? Semua pencobaan membantu, sekali lagi, orang percaya sekali lagi, untuk menjadi buah pertama. Kita itu bisa menjadi dewasa dalam iman. Ya itu aja Bapak Ibu. Jadi itu secara singkat yang saya sampaikan, rangkumkan bahkan tentang pencobaan. Jadi Bapak Ibu, kita akan sedikit kita mengulang ya. Nah ini dia. Sekali lagi, ada pikiran. Ketika kita menghadapi mencoba bagaimana? Dengan pikiran. Iya kan? Kita tahu semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Kita tahu kita itu akan menjadi semakin utuh. Kita akan menjadi semakin dewasa. Kita akan kekurangan. Ini pencobaan ini adalah luar biasa buat kita. Banyak sekali manfaatnya. Kita harus memikir seperti itu. Tapi kita nggak bisa hanya cukup di pikiran. Kita perlu doa sama Tuhan karena kita masih lemah. Pikiran kita bagus, tapi hati, perasaan. Pikiran melawan perasaan itu sulit. Pikiran melawan keadaan itu sulit. Jadi kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Tapi nggak boleh kesana kemari. Lalu berikutnya ketika kita udah meminta kepada Tuhan, masalah itu kadang pencobaan itu masih terus nempel, masih terus bertahan. Oleh karena itu kita tetap harus menjaga sikap hati kita. Bukan hanya menjaga sikap hati kita, di saat prosesnya Tuhan itu, pencobaan Tuhan itu begitu panjang, tetap harus jaga apa? Mulut. Jaga mulut. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan pemimpin kita. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan keadaan eksternal. Jangan salahkan siapapun. Tetap diam. Itu ada diri kita. Jangan sampai komplain. Kalau komplain itu diri kita. Yang lain itu cuma pemicu. Dan terakhir apa kita percaya? Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, saya melihat Yusuf mengalami pergumulan. Abraham mengalami pergumulan. Semua tokoh-tokoh Alkitab mengalami pergumulan. Tapi mereka tetap melihat Tuhan itu baik. Ajar aku juga seperti itu. Ajar aku tetap bisa memuji Tuhan di saat aku berada di dalam ketakutan. Biarkan aku tetap bisa memuliakan Tuhan di saat aku itu sedang dipermalukan. Tuhan, ajar aku supaya aku tetap bisa mempersembahkan hidup aku, bukan materi aku, tapi hidup aku yang sedang menderita, yang sedang kehilangan, yang sedang luka, yang sudah kacau balau, untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan aku menggerutu kepada Tuhan. Bukan aku mempersalahkan Tuhan. Bukan. Tetap aku percaya kepada Tuhan atas segalanya. Inilah ini bagaimana kita itu dewasa. Langkah pertama adalah kita itu bisa dewasa dengan cara dilihat dari mana Bapak Ibu? Dari pencobaan. Bagaimana saudara itu dewasa dilihat dari bagaimana saudara menghadapi pencobaan. Pencobaan itu netral, tapi bagaimana saudara menghadapi itulah yang membuat saudara itu menjadi dewasa dalam iman atau menjadi dewasa di dalam doa. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin karena waktu saya percaya bahwa hari ini kita merasa diberkati, terutama saya merasa diberkati banget, bahasanya itu nggak bisa dijelasin, yang selama ini mungkin kita kurang mengerti, hari ini udah dikupas tuntas. Dan mungkin Pastor Philip untuk preview next week. Nah, apa itu kira-kira? Kalau ini kan udah habis nih, bagaimana kita menghadapi solusinya? Ada 5, dari pemikiran sampai ke iman lah. Lalu minggu depan tentang kitab Yakobus, apa yang akan dikupas tuntas oleh Pastor Philip? Nah, jadi sekali lagi, jadi minggu depan, kitab Yakobus itu bicara tentang kedewasaan. Jadi selama 5 minggu, 6 minggu ini kita bicara tentang bagaimana kita dewasa itu ketika cobaan. Cobaan itu bisa menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Sekali lagi, pencobaan itu bisa menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Tapi yang menarik adalah minggu depan kita akan bahas bagaimana firman Tuhan. Firman Tuhan pun itu juga bisa menunjukkan kedewasaan kita. Maksudnya apa? Aneh ya, ada orang yang sudah melayani Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Bukan hanya menjadi jemaat, tapi di tempat di seminari, bukan hanya tempat seminari sebagai mahasiswa, tapi sebagai dosen, bahkan sudah jadi pengkhotbah. Sudah melayani jemaat. Tapi kok hidupnya tetap kacau balau ya? Itu menarik loh. Ada orang yang dengar firman Tuhan itu baru sebentar, baru ikut Tuhan itu hanya 2 tahun. Tapi ada orang yang ikut Tuhan itu udah 40 tahun. Tapi 2 tahun ini kok hidupnya lebih bagus sih. Nah itu dia, ada kontradiksi kan. Jadi dikatakan begini, firman Tuhan itu bisa jadi pengukur juga kedewasaan kamu. Jadi bukan hanya pencobaan, tapi bagaimana firman Tuhan. Kita sering mendengar firman Tuhan, tapi kok kita nggak pernah dewasa ya. Kita sering kali mendengar firman Tuhan, tapi kok nggak pernah bertumbuh ya. Kita sudah banyak dengar firman Tuhan, tapi kok kita nggak pernah berubah ya. Berubah sih, berubah makin jahat. Nah itu pasti ada sesuatu gitu. Karena ini terjadi. Yakobus itu orangnya belak-belakan gitu, praktis. Ini kenyataan gitu.
Kamu udah dengar banyak firman Tuhan, harusnya kata-kata kamu itu kata-katanya kata-kata yang baik. Tapi ketika kamu marah, kenapa? Ketika kamu tetap, tapi kenapa sekali gitu loh? Kamu itu sangat suka udah dengar firman Tuhan harus panjang sabar, tapi kamu cepat marah. Kamu sudah banyak dengar firman Tuhan, harusnya mengucapkan firman Tuhan, tapi yang kata kamu keluarkan itu kata-kata kasar, kata-kata makian. Itu kenapa ya? Nah itu dia, ada dualisme. Tahu firman gitu. Tuhan tapi nggak bisa self Betul. control gitu kan Ada apa intinya. ya? Betul. Kenapa Ada apa kok ya? nggak berubah? Betul. Ya. Jadi kenapa ya gitu? Firman Tuhan kesannya kok apa namanya nggak bisa ngubah hidup kamu, ada apa ya? Nah itu dia. Yakobus kasih tahu. Bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan itu juga butuh kedewasaan. Nah itu dia. Nanti ada itu keren sekali. Jadi kedewasaan bukan hanya Oke, thank diukur you Pastor Philip, luar ucapan, tapi biasa. Ya, mendengarkan firman juga butuh kedewasaan. Nah, itu tema yang luar biasa minggu depan ya. Perlu dewasa juga menyikapi firman Tuhan. Terima kasih teman-teman. See you next week di link yang sama, di waktu yang sama. Ajak banyak teman-teman biar bukan cuma kita-kita aja. Kita beritakan bahwa yuk kita belajar untuk tahu yang benar dan bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama.